Shalom. Kembali lagi nih di acara retret. Nah, yang pasti kali ini kita mau masuk ke sesi 2 nih tadi Kak. Benar banget. Setelah yang sesi 1 tadi kalian jalanin semuanya, kita akan masuk di sesi 2 kali ini. Yeay! Tepuk tangan dulu kali dong. Nah, kali ini untuk menyambut sesi 2, kita akan nyanyikan lagu yang tadi kalian sudah nyanyikan di sesi 1 di bagian benar, yaitu lagu tema retret ini ya. Di rumah aja ya. Nah, gimana ini tadi Kak? Siap gak? Siap ya. Oke, adik-adik semuanya yang di sana, dan jangan lupa langsung ikutin gerakannya wajib. Gimana tadi Kak? Siap. 1, 2, 3. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah, gimana tuh Kak Warik tadi? Luar biasa Kak Dika pastinya. Energik banget kan? Energik. Semangat sambil goyang-goyang gitu Kak Dika. Di kakak pemusik juga tahu ya sambil Kita harus goyang-goyang. makin semangat di sesi 2 ini. Oke. Tapi Dan- sebelum masuk lebih ya, jauh, gimana nih Kak Dika? kita mau doa pembukaan. Oke, siap. Ya, yang di doa itu nanti akan dipimpin Kak Warik. Oke, baiklah Oke. kalau gitu. Siap. Baik, kali ini adik-adik semua siap-siap kita mau berdoa untuk memasuki sesi 2. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini kami akan memasuki sesi 2 lebih dalam lagi. Ajari kami untuk selalu fokus dan mendengarkan juga apa yang akan Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, udah Oke. doa pembukaan. Sudah. Habis itu kita mau ngapain lagi nih? Kita dengerin firman Tuhan Kak Dika. Tapi Nah, sebelum firman Tuhan, kalian apa yang harus semua dipersiapkan? Siapin yang pertama Alkitab.
Catatan. Yang kedua catatan. Yang ketiga botol minum. Kalau haus biar nggak bingung. Oh ya pulpen. Pulpen, Andra bener. bilang pulpen. Nah, siapin juga. Siapkan hati. Benar, siapkan. Untuk Kak Cica mendengarkan siapin firman apa? Tuhan. Hati juga, hati juga. Oke. Pokoknya lah. semuanya siap-siap di sana dan kita akan memuji nama Tuhan dengan judul lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siap-siap kamu musik? Siap musik. Ayo kita nyanyi bersama. Yang di rumah siapkan hatinya untuk masuk lebih dalam lagi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita ulang lagi ini dari refnya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Dan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Kanaan boleh bersama-sama untuk melakukan retreat walaupun kami lakukan secara online. Berkati acara kami ini ya Bapa sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan pada saat ini kami ingin belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang kreatif. Untuk itu, berikanlah hikmat-Mu dan juga konsentrasi kepada kami untuk terus belajar pada siang hari ini, sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga
kakak yang akan memimpin renungan pada siang hari ini, sehingga boleh hanya membagikan apa yang kau inginkan saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Siang hari ini kita akan belajar menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif. Yuk, kita langsung aja yuk. Nah, kita akan belajar mulai dari apa kata Alkitab tentang kreativitas. Apa kata Alkitab tentang menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, yang pertama kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Dikala Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo sesuai dengan yang diminta Salomo. Tuhan mengatakan bahwa, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Tuhan sendirilah yang memberikan kreativitas kepada kita manusia. Lalu di Keluaran 35 ayat 30-33, kreativitas itu adalah berkat dari Tuhan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang harus kita kerjakan. Di sini ayatnya berbicara seperti ini. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Jadi banyak hal-hal yang dikombinasikan dalam kreativitas. Dan itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kemampuan kita mengkombinasikan hal-hal yang begitu banyak seperti emas, perak, dan tembaga, bahkan di sini kayu dan juga permata, itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi selalu minta kreativitas itu dari Tuhan. Nah, di Efesus 2 ayat 10, itu juga dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Bahasa Inggrisnya the creation. Jadi sesuatu yang di-create oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Alkitab dan juga Allah menghendaki kita untuk berkreasi untuk perbuatan yang baik. Jadi kita kalau kreatif harus jadi yang baik ya. Sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga kita pengen, kita tuh kalau mau kreatif harus sesuatu yang baik. Nah, sekarang kita belajar lagi nih, bagaimana sih menjadi kreatif? Nah, yang pertama adalah kita harus menghindari atau, dan pilihlah dan. Jadi, semua yang ada sekarang, inovasi-inovasi baru biasanya itu memakai kata dan. Simple, paling gampang ada. Handphone sebetulnya adalah sesuatu yang dibentuk dari kata-kata dan bukan atau. Gitu ya. Kalau dulu, sekarang namanya smartphone ya. Smartphone itu adalah atau. Smartphone itu adalah dan bukan atau. Kenapa? Karena smartphone itu menyatukan antara alat komunikasi dengan komputer. Yang dulunya telepon itu cuma buat nelpon ya. Sekarang justru lebih banyak untuk mengakses data gitu. Which is itu adalah komputer gitu ya. Nah, yang kedua, kita mesti lihat semua hal itu punya banyak fungsi. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita kreatif gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang kita mesti lihat bahwa fungsinya sebetulnya nggak cuma buat itu. Misalnya kalau di rumah ada panci untuk masak sebetulnya. Tapi sebetulnya kadang-kadang kita bisa bawa air untuk menyiram tanaman juga. Kita harus pikirin fungsi-fungsi lain dari sebuah alat yang ada di sekitar kita. Terus, berikutnya kita harus mencari pengetahuan. Segala sesuatu itu kalau banyak pengetahuannya kita bisa rangkai menjadi satu gitu ya.
banyak kita rangkai menjadi satu, menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau kita tahu satu hal dan tahu hal yang lain, kalau kita bisa jadi satu gitu, itu akan menjadi sesuatu bentuk kreativitas baru gitu. Misalnya kita tahu cara menggambar dan kita pergi ke suatu tempat yang indah, sehingga kita bisa menggambar tempat yang indah itu. Itu namanya mencari pengetahuan yang akan membantu kreativitas. Berikutnya yang penting banget adalah kita harus mendengarkan orang lain. Jadi ketika kita mendengar orang lain, biasanya kita akan terfikirkan hal yang mungkin berbeda dari apa yang dia katakan, tapi itu menjadi sesuatu hal yang baru karena kita punya pengetahuan yang bisa kita kombinasikan dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Gitu ya. Yang terakhir, jangan takut untuk minta bantuan orang lain pada saat kita menemukan suatu kreativitas. Karena melalui bantuan orang lain akan hadir hal-hal baru yang memicu kreativitas kita gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah takut untuk minta bantuan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita lihat, yang pertama apa tadi? Hindari atau dan pilihlah dan. Kedua adalah kita yakin semua itu punya banyak fungsi yang lain. Itu semua hal di bumi ini. Terus kita cari pengetahuannya, kita dengarkan orang lain, kita minta bantuan juga sama orang lain. Itulah cara-cara untuk menjadi kreatif. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, kita akan melakukan aktivitas ya. Nanti setelah ini ada sesi-sesi lain dan bahkan ada pada saat adik-adik beristirahat bisa melakukan aktivitas yang sangat simpel ini. Yang pertama, yuk pilih 2 benda terdekat yang ada dalam jangkauan adik-adik. Ayo lihat kanan kiri, gitu ya. Ada apa yang paling dekat? Nah itu coba dipegang dulu, diambil gitu. Kebetulan saya punya mouse karena dekat komputer dan juga ada telepon. Nah, sekarang setelah dipegang dua-duanya, coba pikirkan kegunaan yang berbeda dari benda tersebut masing-masing, gitu. Nah, telepon ini bentuknya agak seperti ini, gitu ya. Jadi, telepon ini bentuknya tuh, nah seperti ini. Ini kalau begini, buat saya, wah ini bisa jadi apa? Seperti apa? Seperti kita bayangin ini ada air gitu ya, ini seperti sebuah perahu gitu ya. Jadi dia bisa berjalan. Itu benda yang pertama. Benda yang kedua ini adalah mouse yang kita pakai buat goyang-goyangin di nunjuk-nunjuk di komputer gitu ya. Jadi bisa kayak mobil, weng gitu kan. Sudah, nah kita udah dapat dua-duanya. Lalu berikutnya kita akan langkah yang ketiga adalah cari fungsi yang baru jika saja kedua benda itu bisa disatukan menjadi sebuah benda yang baru. Wah, kebetulan saya adanya ini ya, perahu dan juga mobil. Jadi ini seperti kapal feri gitu ya. Kapal feri yang bisa menyeberangkan mobil. Nah, jadi ada fungsi baru dari dua hal tersebut gitu ya. Oke. Lalu setelah kita tahu fungsi yang baru, yang keempat, ayo kita buat video rekaman seperti tadi. Aktivitasnya menyatukan tadi, menemukan dua hal, terus masing-masing fungsinya apa dan kita satukan. Nah, itu dibuat video rekamannya sambil bercerita. Setelah itu, kalian bisa posting di sosial media atau kirimkan ke koordinator kelas masing-masing videonya ya. Oke, kali ini itu saja. Dan kita akan kembali ke kakak-kakak yang lain untuk aktivitas yang lain. Yuk. Oh iya, nanti jam 4 kita akan bahas ya. Jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik sekalian yang sudah bikin aktivitas seperti tadi, kita akan bahas. Kalau bagus banget, nanti ada hadiahnya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati kami dengan kreativitas. Engkau adalah Allah yang memberkati kami dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan
penguasaan atas sebuah kemampuan dan juga kemampuan untuk berkreasi, memperbaiki hal-hal yang rusak dan juga menjawab semua persoalan-persoalan di bumi ini. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberikan hikmat, marifat kepada umat-Mu ya Bapa. Hari ini kami juga belajar bahwa segala hal yang telah Kau berikan, kreativitas kami, hendaknya digunakan untuk kebaikan dan juga kemuliaan nama-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk selalu menjadi anak-anak yang kreatif dan juga mau berpikir lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kemajuan kehidupan kami dalam sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berkati kami agar menjadi anak-anak yang kreatif dan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang kalian dapat, jangan lupa catatannya jangan dibuang ya. Jangan diingat-ingat, jadi rema buat kalian sehari-hari. Benar, dilakukan. Nah, betul sekali dan dilakukan. Dan kali ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Permata Hatiku. Ayo kakak Bu musik. Yuk. Dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita ulang lagu ini dari awal dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu dan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Oke adik-adik semuanya. Nah setelah mendengar firman dan juga meresponi firman kali ini, kita mau ngasih tahu tentang aktivitasnya. Jangan lupa bukan jam 8 Bukan jam 4. Jam 4. Dan jangan lupa stay tune terus untuk selalu ngikutin live Zoom-nya. Gabung ya? 4 sore langsung ya. Oke Kadika. Dan kali ini sesi 2 telah selesai. Mana tepuk tangan dulu. Berkati semuanya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. selanjutnya. Yuk, kata